Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tunggu kita bersyukur, malam ini kita boleh bersama-sama bersekutu untuk merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Kita bersyukur sebab sejak hari itu, saudara, setiap orang yang percaya kepada Injil Yesus Kristus dikaruniai Roh Kudus. Amin. Setiap kita yang percaya kepada Injil Yesus Kristus, kita menerima anugerah Roh secara berlimpah-limpah, Roh penolong. Jadi yakinlah bahwa sebagai pengikut Kristus kita tidak sendiri, ada kehadiran Allah dalam kehidupan kita, dan itu adalah jawaban bagi setiap persoalan hidup kita. Amin. Bersama dengan Tuhan, kita pasti mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Itu sebabnya kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga, sebab ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita membaca kembali peristiwa pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membaca untuk kita sekalian ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-13 diberi judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa pada hari Pentakosta, Tuhan menggenapi janji Bapa. Janji yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat, di mana sebelum kenaikan Yesus ke surga, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu di Yerusalem. Sebab kamu telah mendengar bahwa Yohanes Pembaptis membaptiskan dengan air, tetapi aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Janji itu digenapi di saat
perayaan hari Pentakosta. Pada waktu itu murid-murid berkumpul di satu tempat, di satu rumah. Dan mereka semua dibaptiskan dengan Roh Kudus. Kita juga membaca dalam Yoel pasal 2 ayat 26 sampai 28 bahwa Pentakosta itu juga penggenapan dari Yoel pasal 2 itu. Di mana Tuhan berjanji akan mencurahkan rohnya kepada semua orang, kepada umat-umatnya. Dan itu digenapi sekali lagi pada waktu perayaan Pentakosta 2000 tahun lebih yang lalu. Nah, melalui pencurahan Roh Kudus pada waktu itu, melalui pembaptisan dengan Roh Kudus, maka para murid diperlengkapi oleh Tuhan. Diberi kuasa untuk menyaksikan Kristus, diberi kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi di sini kita melihat bahwa penggenapan janji Bapa, pencurahan Roh Kudus, di mana murid-murid dan para rasul dibaptis dengan Roh Kudus, mereka diperlengkapi dengan kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus. Dan kita membaca, saudara, di ayat yang ke-6, 7, 8, bagaimana para murid yang penuh dengan Roh Kudus itu, mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Melalui mujizat bahasa-bahasa lain, melalui mujizat bahasa roh, mereka memberitakan Injil kepada seluruh orang saleh yang berkumpul pada waktu itu untuk merayakan hari Pentakosta. Sungguh hal yang sangat luar biasa, bahwa para murid dibaptis dengan Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka diperlengkapi, mereka diberi kuasa untuk menjadi saksi. Dan sungguh luar biasa, mereka adalah saksi bagi hormat dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita membaca lagi di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-16, maka pada saat hari Pentakosta itu juga Yesus Kristus membangun gerejanya. Amin. Yesus membangun gerejanya. Dia berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Inilah yang terjadi pada hari Pentakosta. Dan seharusnya demikianlah kita memaknainya. Bahwa Roh Kudus dianugerahkan kepada setiap orang percaya. Bahwa kita dibaptis dengan Roh Kudus untuk memperlengkapi kita supaya kita menjadi saksi bagi Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya merayakan Pentakosta berarti kita terus memperbaharui komitmen kita. Untuk apa, saudara? Untuk menjadi saksi. Untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, untuk memberitakan firman, supaya nama Tuhan dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Nah, mengapa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta? Menarik sekali, saudara, pertanyaan ini. Mengapa dicurahkan pada hari Pentakosta? Mengapa para murid harus menunggu 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga baru mereka dibaptis dengan Roh Kudus? Baru mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Ada beberapa pelajaran yang sangat indah dari ayat-ayat tadi, saudara, mengenai mengapa Yesus membaptis para murid pada hari Pentakosta. Mengapa harus menunggu 10 hari setelah kenaikannya baru Roh Kudus dicurahkan dan memperlengkapi para murid dengan kuasa untuk bersaksi. Ada beberapa hal yang sangat penting, perhatikan yang pertama, saudara. Kita melihat bahwa Allah itu selalu mempunyai waktu yang sempurna untuk setiap rencananya. Amin. Amin, Bapak Ibu.
Allah selalu punya waktu yang sempurna, waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk rencananya. Saya suka pujian itu. Waktu Tuhan, waktu pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Yang bisa yuk nyanyi. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, saudara. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Mengapa pada hari Pentakosta baru Dia mencurahkan rohnya, membaptis murid-muridnya dengan Roh Kudus dan memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk bersaksi? Tuhan punya waktu yang terbaik untuk setiap rencananya. Nah, di manakah letak waktu terbaik saat Pentakosta itu? Saudara, hari Pentakosta adalah salah satu dari 3 hari raya Israel yang sangat penting. Pentakosta adalah hari di mana orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem untuk membawa persembahan-persembahan di bait suci karena ucapan syukur panen, saudara ya. Jadi ini adalah hari raya panen. Ya, selama 7 minggu, saudara, mereka merayakan hari raya panen. Dan pada hari yang ke-50, mereka datang ke bait suci untuk mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan. Jadi seluruh orang Yahudi yang saleh di bawah kolong langit, mereka datang untuk berziarah ke Yerusalem. Mereka akan datang ke bait suci dan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Ini waktu yang terbaik untuk Tuhan Yesus mencurahkan rohnya. Ini waktu yang terbaik untuk Tuhan Yesus mulai membangun gerejanya, memperlengkapi muridnya dengan kuasa untuk bersaksi. Karena pada waktu itu, saudara, ada begitu banyak orang-orang Yahudi yang saleh dari di bawah kolong langit. Dan mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Dan kita membaca, saudara, dari antara mereka ada 3.000 orang yang percaya setelah mendengarkan khotbah Petrus. Dan semua mereka dibaptis. Dan mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Ketika mereka pulang kembali ke tempat asal mereka, maka mereka pulang menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Dan pada saat itulah gereja berdiri di seluruh kolong langit ini. Jadi Pentakosta adalah waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat bagi Tuhan untuk mencurahkan rohnya, untuk memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa untuk bersaksi dan untuk mendirikan gerejanya. Karena pada waktu itu orang-orang saleh, orang-orang Yahudi yang saleh ya di seluruh kolong langit sedang berkumpul di Yerusalem. Saya yakin pada waktu itu para murid tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Mereka hanya diberi perintah, tunggu di Yerusalem. Tunggu sebab engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka tidak diberi tahu kapan waktunya, di mana itu akan terjadi. Mereka harus menunggu saja. Saudara, ini membutuhkan iman, saudara. Seringkali Tuhan hanya memerintahkan kita untuk menunggu, untuk menanti janji-janji Tuhan. Kadang kita tidak diberi waktu berapa lama kita harus menunggu. Di mana janji Tuhan akan digenapi. Bagian kita hanya percaya saja kepada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan saat kita memilih taat kepada Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh para murid dan para rasul pada waktu itu, maka pada saat yang ditentukan oleh Tuhan, waktu yang terbaik, mereka mengalami penggenapan janji Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan selalu punya waktu yang terbaik untuk melakukan rencananya. Tidak hanya saat Pentakosta,
di mana Dia mencurahkan Roh Kudus, tetapi juga atas rencananya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita banyak membaca janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Saudara, tugas kita adalah percaya pada janji-janji Tuhan itu. Terus menunggu dan menunggu. Kita setia melakukan kehendak Tuhan. Dan kita harus yakin bahwa pada waktunya Tuhan, janji-janji Tuhan yang indah untuk kita itu pasti akan digenapinya. Ingat, yang penting saudara, bukan berapa lama kita menunggu. Ya, bukan di mana janji-janji Tuhan digenapi, tetapi bahwa satu waktu Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Amin. Mari kita setia melakukan firman Tuhan. Banyak orang yang berkata, Tuhan, saya sudah setia menanti, saya setia melakukan ini, melakukan itu, tetapi kapan janjimu ini digenapi? Kapan Tuhan? Di mana Tuhan? Saudara, yakinlah Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita semua. Jangan lelah melakukan kehendak Tuhan. Jangan lelah menantikan janji Tuhan. Tuhan menjanjikan ada sukacita, damai sejahtera, kemenangan, berkat, perlindungan, pembelaan, dan banyak hal yang Tuhan janjikan. Saudara, jangan pernah kita lelah dan menyerah dalam menantikan penggenapan janji Tuhan itu. Bagian kita adalah percaya, taat melakukan kehendaknya, dan pasti pada waktunya Tuhan akan menggenapinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Seperti saya katakan tadi, itu hari yang menandai berakhirnya panen. Dan bangsa Israel mempersembahkan buah sulung dari hasil panennya kepada Tuhan. Ini juga waktu yang tepat, saudara, karena Yesus adalah buah sulung dari kebangkitan orang mati. Saat Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, itu adalah buah yang pertama, buah yang sulung, dan selanjutnya kita orang-orang percaya juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Jadi itu adalah tipologi bagi persembahan buah sulung dari kebangkitan Yesus. Ketika orang-orang Yahudi mempersembahkan buah sulung dari panen mereka, maka pada saat itu saudara, pada waktu Pentakosta itu juga melambangkan bahwa Yesus adalah buah sulung dari kebangkitan orang mati. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tetap hidup sekalipun dia mati. Artinya apa, saudara? Kita memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kalau Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, percayalah bahwa kita semua yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Kematian bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Kematian adalah awal dari kehidupan yang mulia bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Karena saat kita mati, saudara, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Ingat bahwa ketika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah sudah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita. Bahwa kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Itulah makna dari persembahan sulung Yesus Kristus sebagai yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, saat kita meninggal, kita dibawa ke hadapan Allah Bapa di surga
dan kita dikaruniakan tubuh baru, tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Ini yang seharusnya membuat kita sungguh-sungguh bersuka cita, saudara. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruhnya janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Pengampunan dosa, keselamatan jiwa, pengangkatan sebagai anak, penebusan, pengampunan dosa. Rohlah yang menjadi jaminan bagi kita. Sehingga saat kita meninggalkan dunia ini, kita memiliki kepastian keselamatan itu. Amin. Dan kenapa hari panen, saudara? Karena pada waktu itu, saudara, Yesus memanen 3.000 jiwa. Petrus pada waktu dia mendengar orang menyindir bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis, maka Petrus berdiri di tengah-tengah orang banyak dan dia mengatakan bahwa orang-orang ini, 120 murid ini tidak sedang mabuk oleh anggur, tetapi mereka sedang menerima karunia Roh Kudus. Mereka mengalami penggenapan janji Bapa, dibaptis dengan Roh Kudus. Dan saat Petrus memberitakan Injil Yesus Kristus, maka 3.000 jiwa percaya, bertobat, dan diselamatkan. Amin. Ini sungguh sangat luar biasa. Mari saudara, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus punya waktu yang terbaik untuk kita semua. Jangan ragu, jangan bimbang. Kalau sementara ini kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan, pertolongannya, berkatnya, saudara tetap sabar, tetap setia iring Tuhan, karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kita. Yang kedua, perhatikan saudara, bahwa kehadiran Roh Kudus itu digambarkan dengan beberapa tanda, saudara ya, beberapa tanda yang sifatnya rohani, saudara. Yang pertama dari tanda-tanda itu adalah datangnya bunyi seperti tiupan angin keras. Saya membaca lagi di dalam pasal 2 ayat yang kedua itu, saudara. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Jadi kehadiran Roh Kudus, saudara, dinyatakan dengan tanda bunyi seperti tiupan angin keras yang datang dengan tiba-tiba. Saudara tahu apa artinya tiba-tiba bagi orang yang sedang menanti, saudara? Ketika kita menanti seseorang lama tidak datang, ya, kita tunggu-tunggu, tiba-tiba dia muncul. Wow, itu satu hal yang sangat luar biasa. Amin, saudara. Demikianlah pekerjaan Tuhan pada waktunya seringkali kita pahami dengan tiba-tiba. Kita menanti, tiba-tiba Tuhan menggenapi janjinya. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini, saudara? Bahwa Tuhan punya kuasa untuk melakukan kehendaknya secara tiba-tiba dalam waktu yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Kapan saja dia bisa bertindak sesuai dengan kehendaknya, saudara. Para murid hanya menunggu, mereka berdoa, mereka tidak berpikir bahwa janji itu akan datang pada saat itu, tetapi tiba-tiba, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan, tiba-tiba mereka dibaptis dengan Roh Kudus, tiba-tiba mereka diperlengkapi dengan kuasa, tiba-tiba mereka menjadi saksi-saksi yang luar biasa dalam pimpinan Roh Kudus, dan pada saat itu memulai satu kehidupan yang baru, di mana gereja didirikan, 3.000 jiwa diselamatkan. Hidup mereka berubah seketika, saudara, dari menunggu di sebuah rumah di loteng Yerusalem. Mereka orang-orang yang mengunci diri karena mereka terancam bahaya aniaya. Tetapi tiba-tiba, saudara, Tuhan mengerjakan rencananya. Dan pada waktu itu mereka keluar bersaksi,
Gereja dibangun tiap-tiap hari. Mereka berkumpul di dalam bait Allah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bersekutu, mereka berdoa. Dan tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Dari sepi-sepi, saudara ya. Berhari-hari, 10 hari menunggu, menanti mereka berdoa. Tapi tiba-tiba Allah mengerjakan rencananya. Dan hidup mereka berubah. Sejak saat itu, misi mulai dikerjakan. Gereja terus bertumbuh. Dari 120 orang menjadi 3.120 orang. Tambah lagi 2.000 orang. Terus tambah. Hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu berpikir, hidup saya kok biasa-biasa saja ya. Saya ini pengikut Kristus, saya ini sudah belajar taat, saya ini sudah belajar setia. Tapi ingat saudara, kalau Tuhan mau bekerja, Dia berkuasa, tiba-tiba Dia bisa merubah keadaan kita. Amin. Bapak Ibu percaya? Saya banyak melihat saudara ya, anak muda yang biasa-biasa saja, sepertinya tidak ada masa depan, tapi dia seorang yang setia, melayani Tuhan, semangat. Tiba-tiba hidupnya berubah, saudara. Saya ketemu, wah sudah beda ya, penampilannya beda, sudah bekerja, posisinya bagus. Wow. Saudara jangan putus asa, kecewa kalau engkau merasa hidupmu biasa-biasa saja. Tapi kalau Tuhan mengendaki sesuatu, tiba-tiba Dia bisa merubah hidup kita. Amin. Dulu saya juga berpikir seperti itu, saudara. Ada orang yang mengatakan, anak ini tidak punya masa depan. Tapi tiba-tiba Tuhan melakukan sesuatu dan semuanya berubah. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kadang sebagai orang tua melihat kehidupan anak-anak saya ini, kok gini ya. Pandemi di rumah. Kayaknya gitu-gitu saja, rutinitasnya gitu-gitu saja. Tapi saya yakin satu waktu hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Jangan putus asa terhadap keadaan diri kita, terhadap keadaan keluarga kita. Jangan takut dengan apa yang akan terjadi nanti, sebab Alkitab mengatakan rencana Tuhan adalah rencana kebaikan, rencana damai sejahtera, rencana yang gilang gemilang, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kita harus percaya dengan itu, saudara. Suatu waktu ada seorang muda datang ke rumah. Ternyata dia melakukan pekerjaannya, saudara. Dulu kalau saya melihat anak ini, kayaknya ini gak punya masa depan. Tapi saya lihat sekalipun kehidupannya sulit, dia masih bergereja, dia setia, dia bagaimanapun keadaannya saya tahu dia percaya kepada Yesus. Dan tiba-tiba saya melihat setelah beberapa waktu, wow, dia sudah menjadi pribadi yang berbeda, dia punya tanggung jawab, dia seorang pekerja, dan dari percakapan kita bisa melihat bahwa hidupnya telah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita percaya, saudara. Yang kita butuhkan adalah kita percaya, kita setia. Dan perkenan Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara bayangkan Yusuf, saudara ya, seorang yang dikhianati oleh kakak-kakaknya, hendak dibunuh tetapi ditolong oleh Tuhan, akhirnya dijual ke Mesir dan dia menjadi budak di Potifar. Rumah Potifar diberkati oleh Tuhan tetapi dia mengalami celaka karena istri Potifar. Kemudian dia dipenjara, sudah bertahun-tahun dipenjara, tetapi tiba-tiba Tuhan bekerja dan dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Amin Bapak Ibu.
Siapa yang menyangka? Seorang yang dikhianati saudara-saudaranya. Budak, seorang tahanan, saudara. Tiba-tiba jadi orang nomor 2 di Mesir. Ya memang sih kalau ngomong tiba-tiba ada waktu belasan tahun untuk itu ya. Tapi perhatikan adalah bahwa Tuhan bisa bekerja sewaktu-waktu untuk merubah kehidupan seseorang. Ketika bangsa Israel hendak menyerang kota Yeriko, saudara, mereka disuruh keliling tiap hari, mengelilingi tembok itu. Setiap keliling mereka berpikir, temboknya tetap tidak berubah, saudara. Keliling hari yang kedua, temboknya tidak berubah, tetap saja tembok itu berdiri. Hari ketiga, hari ketujuh, hari yang ke-13, terus saja seperti itu, saudara. Tapi pada hari Tuhan bekerja, tiba-tiba tembok itu runtuh. Amin, Bapak Ibu. Mari kita percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk melakukan kehendaknya di saat-saat yang Dia inginkan. Yang bagi kita melihatnya sebagai tiba-tiba. Tapi intinya selalu ada waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Dan Tuhan berkuasa melakukan kehendaknya di waktu yang dipilihnya. Amin, Bapak Ibu. Ini adalah hal yang perlu kita percayai. Kemudian saudara, Tuhan itu menyatakan rohnya digambarkan dengan bunyi seperti tiupan angin keras. Itu bukanlah bunyi angin yang sesungguhnya sehingga ada angin yang, saya membayangkan kalau itu angin yang sebenarnya mereka pasti berantakan, saudara ya. Ada angin keras didengar oleh ribuan orang. Nah kalau dia ada dalam satu rumah, mungkin rumah itu akan jadi berantakan kalau itu angin yang sesungguhnya. Angin ini adalah suara yang sifatnya supranatural. Tuhan membangkitkan suara itu untuk menarik perhatian banyak orang yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Bayangkan ketika ada satu keributan di ruangan ini, saudara, pasti semua mata akan tertuju di ruangan ini. Semua orang akan berhenti dan mulai pakai HP-nya untuk live. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada suara apa itu? Jadi Tuhan sedang menarik perhatian banyak orang pada waktu itu, saudara, supaya mereka melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan pada waktu itu. Ini waktu yang tepat untuk Tuhan mencurahkan rohnya, memperlengkapi murid-muridnya. Waktu yang tepat untuk mendirikan gerejanya, karena ada banyak orang Yahudi saleh berkumpul, dan Tuhan menarik perhatian mereka dengan bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras. Sehingga ketika Tuhan melakukan sesuatu, orang melihat. Dan mereka dituntut untuk memberikan respon yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, seringkali Tuhan menarik perhatian kita dengan hal-hal tertentu supaya mata kita tertuju kepada Yesus. Ketika Tuhan mengerjakan sesuatu, saudara, kadang-kadang bunyi seperti tiupan angin keras itu bisa apa saja dalam hidup kita. Mungkin masalah, pergumulan, tantangan yang membuat kita pada akhirnya memandang kepada Yesus. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, mengapa saya mengalami ini? Kita bersyukur dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang taat kepadanya. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan menarik perhatian kita kepadanya, saudara, Tuhan akan membawa kita melihat pekerjaan-pekerjaannya yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Seperti orang banyak ini. Mereka ditarik oleh bunyi seperti tiupan angin yang keras. Mereka memandang kepada peristiwa itu dan Tuhan mengerjakan rencananya. Para murid dibaptiskan penuh dengan Roh Kudus dan mereka bersaksi memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar pada waktu itu. Itu sebabnya kalau Tuhan menarik perhatian kita untuk memandang kepadanya,
terus pandang kepada Yesus, karena kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita. Amin. Yang berikutnya saudara, ada lidah-lidah seperti nyala api saudara. Ini bukan api yang sesungguhnya, tetapi ini adalah pernyataan dari kemuliaan Allah. Seperti ketika Allah menjumpai Musa dengan semak yang menyala, tetapi tidak terbakar. Api melambangkan kemuliaan Allah. Dan lidah-lidah api ini bertebaran masing-masing di atas para murid. Para rasul pada waktu itu ada 120 orang. Dari situ kita ketahui bahwa tiap-tiap orang diperlengkapi dengan kuasa supaya kita dapat menjadi saksi. Amin, saudara. Tiap-tiap orang, masing-masing, saudara. Ya, lidah-lidah api itu hinggap di masing-masing para murid pada waktu itu. 120 orang. Mereka menerima karunia Roh Kudus. Sebagaimana pengalaman Musa, api melambangkan kehadiran Tuhan. Dan kalau seseorang menerima karunia Roh Kudus, api menyala dalam hidupnya, melambangkan semangat untuk memberitakan firman, memberitakan Injil, maka yakinlah bahwa orang yang menerima karunia Roh Kudus akan dapat menjadi saksi dimanapun dia berada. Amin, Bapak Ibu. Ini sungguh luar biasa. Yakinlah bahwa dalam diri saudara ada kehadiran Allah yang akan menghasilkan keberanian untuk kita melayani Tuhan di zaman akhir ini. Untuk kita menyaksikan Tuhan Yesus Kristus supaya melalui kesaksian kita, pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai bahasa-bahasa lain, saudara. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka memberi diri, dikontrol oleh Roh Kudus. Tanpa mereka sadari, dalam pimpinan Roh Kudus mereka mengucapkan kata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Dan kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata kesaksian, saudara. Mereka memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dalam perjanjian lama, kalau Roh Kudus menguasai seseorang, maka orang itu diberikan keahlian, diberikan kecakapan, diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan demikianlah dengan kita sekarang, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kita dikaruniai dengan Roh Kudus dan Dia akan memampukan kita, menjadikan kita saksi bagi hormat dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja harus menjadi gereja yang bersaksi. Amin, saudara. Menyaksikan Yesus, baik secara verbal maupun dari kehidupan kita hari lepas hari. Ingat, Roh Kudus memberi kita kuasa untuk hidup seperti Yesus. Memberi kita kuasa untuk melayani seperti Yesus. Hendaklah misi ini menjadi fokus hidup kita, sehingga setiap kita dapat menyaksikan Tuhan. Dan kerinduan kita adalah nama Tuhan dipermuliakan dan ada jiwa-jiwa yang dijangkau dan diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Yang ketiga, saudara, bahwa ada respon yang berbeda terhadap apa yang Tuhan kerjakan. Ada respon yang berbeda terhadap pelayanan kita, kesaksian kita. Dari apa yang kita baca, saudara, ayat 12 dan ayat yang ke-13, orang-orang banyak ini mereka tercengang-cengang. Ada yang bertanya, apakah artinya ini? Dan ada orang yang menyindir bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Selalu akan ada orang yang dibuka hatinya oleh Tuhan dan mau menerima kesaksian kita. Tetapi juga ada orang-orang yang tidak mau percaya, tidak mau menerima kesaksian kita. Tugas kita adalah menyaksikan Yesus.
Pertobatan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Yang mengaruniakan iman itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sebagai pemberita firman, saudara, saya hanya bisa menyampaikan kebenaran. Saya membutuhkan berkat Tuhan. Kadangkala juga saya tidak mampu mempresentasikan apa yang saya pelajari dengan baik. Ada yang mengatakan terlalu dalam, terlalu dogmatis, kurang aplikatif. Kalau saya berpikir seperti itu, kadang saya stres, saudara, apakah yang saya sampaikan ini dapat diterima dengan baik? Atau orang tidak memahaminya? Tapi yang saya tahu, saudara, tugas saya adalah memberitakan firman. Memberitakan firman. Mengenai iman dan pertobatan, itu pekerjaan Tuhan. Demikianlah tugas kita hanya memberitakan Injil, saudara. Sampaikan siapa Yesus Kristus, apa yang telah dikerjakannya. Tunjukkanlah kesaksian hidup yang baik bahwa kita telah diubah melalui iman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, Tuhan yang akan membuka hati orang-orang yang menerima pemberitaan kita, kesaksian kita. Yang mengaruniakan iman dan pertobatan. Selalu Tuhan akan menolong setiap orang yang mendengarkan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Namun demikian jangan kecewa jika ada orang-orang yang menolak, sebab memang selalu akan ada dua respon. Terbuka, menerima, dan percaya. Buktinya ada 3.000 jiwa yang diselamatkan, tetapi juga ada banyak orang yang menolak pemberitaan Injil. Mereka lah yang menganiaya para rasul. Mereka lah yang menganiaya gereja. Seperti Saulus yang pada akhirnya ditangkap oleh Tuhan Yesus. Dipilih untuk diselamatkan dan dipilih untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Mari Bapak Ibu, ketika kita percaya Yesus, kita menerima karunia Roh Kudus. Dia memperlengkapi kita dengan kuasa untuk menjadi saksi. Saudara. Tugas kita adalah saksi, bersaksi. Seperti pujian lama itu, saksi di mana saja, saksi di mana saja. Baik secara verbal maupun kehidupan kita sehari-hari. Lakukan dengan setia, jangan kecewa kalau ada yang menolak. Jangan kecewa kalau ada yang tidak percaya. Percayalah, tugas kita adalah bersaksi, dan bersaksi. Dan Allah akan mengaruniakan iman dan pertobatan bagi orang-orang yang dipilihnya. Amin. Sama-sama kita berdoa.